Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat Kita pada hari ini. Saat ini kita akan kembali mempelajari dari Sekolah Sahabat Kita yang berjudul Buku Amsal. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah, saya undang untuk mengambil Alkitab Anda. Jangan lupa mengajak seluruh keluarga Anda untuk duduk bersama-sama. Kita akan belajar dan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kita telah masuk di sebuah judul besarnya apa, Bang? Kalau judul besarnya sepanjang minggu ini kita akan tetap mengingat, yaitu apa yang Anda dapatkan bukanlah apa yang Anda lihat. Sedangkan judul pelajaran pada kesempatan saat ini adalah rasa takut orang berhikmat, atau sebenarnya bisa juga dikatakan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan. Jadi sebelumnya hari yang kemarin kita telah mempelajari definisi dari orang-orang yang bodoh ya, atau orang yang nggak berhikmat. Orang yang tidak berhikmat menurut Amsal 14. Nah, di pelajaran hari ini masih di buku Amsal 14 kita akan melihat, tadi kita melihat bagaimana definisi orang yang tidak berhikmat menurut firman Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari definisi orang yang tidak berhikmat menurut firman Tuhan juga. Oke, kita akan baca bersama-sama. Apa nih, Bang, definisi dari orang berhikmat menurut Amsal 14? Ya, salah satu yang pertama adalah Amsal 14 ayat yang ketiga. Oke, jadi pemirsa ambil Alkitab Anda, kita buka Amsal 14 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, di dalam mulut orang bodoh ada rotan kesombongan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Jadi firman Tuhan mengatakan, kalau orang bodoh itu ada rotan untuk kesombongan dari bibirnya, sedangkan orang yang bijak dipelihara oleh bibirnya. Sebenarnya kemarin kita sudah mempelajari ya, karena orang bijak itu lebih cenderung angkuh, orang yang sombong, yang bodoh ya. Orang yang bodoh, yang tidak berhikmat, tidak berhikmat itu adalah angkuh dan sombong. Ya. Sehingga lawannya daripada angkuh dan sombong adalah orang berhikmat. Dia jauh lebih rendah hati. Ya. Di sini dikatakan orang berhikmat menahan penggunaan bibir mereka. Refleksi mereka didorong oleh kurangnya kesombongan atau percaya diri yang berlebihan. Bersama orang berhikmat, orang lain bisa benar. Oleh karena itu, orang berhikmat akan mengambil waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan bukti. Mereka juga berdiam karena mereka sedang mendengarkan, siap untuk belajar dari orang lain. Ya, jadi proses di sini untuk rendah hati adalah dia berdiam, melihat bukti, dan dengan begitu dia juga belajar dari apa yang orang lain katakan. Ya. Oke, walaupun memang ada juga ayat yang lain mengatakan ada juga orang yang bodoh yang berdiam diri terus ya kan? Ya tapi nggak dapat apa-apa. Betul. Menghayal ya kan? Berdiam tapi menghayal. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah saat kita merendahkan hati, merendahkan diri ya kan? Kita diajak untuk mendengar apa ide dari orang lain, untuk kita serap apakah ini bagus, apa ada yang bagian bagus yang bisa diambil atau justru harus ditinggalkan begitu kan? Atau di situ kan yang menarik adalah mempertimbangkan atau memikirkan bukti-bukti. Ya, jadi ketika seseorang misalnya menyampaikan sesuatu, dia mengambil waktu apakah memang bukti-bukti yang disampaikan itu benar atau tidak. Ya, kan? Daripada dia langsung cepat bereaksi, ternyata menyesal kemudian, padahal nggak ada bukti-bukti yang tepat di mana yang mau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Oke, jadi sangat penting ya untuk menimbang. Betul. Menimbang dan memperhatikan. Oke, jadi yang pertama tadi, orang yang bijak mereka berbicara dengan rendah hati. Kita lihat definisi yang kedua. Definisi yang kedua dikatakan orang yang bijak mempelajari makna dari pentingnya untuk belajar dan pengetahuan. Ayat intinya ada di Amsal 14 ayat yang ke-6. Mari kita baca Alkitab kita. Firman Tuhan mengatakan, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Itu di ayat yang ke-6. Dan berikutnya di ayat yang ke-18 dikatakan hal yang mirip. Orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Jadi dia menghargai betapa pentingnya
sebuah pelajaran dan pengetahuan. Ya. Jadi ini menarik nih, Chad. Ya. Sebenarnya di pelajaran yang kemarin, ya kan, di situ dikatakan juga orang bodoh Tidak menghargai. bukan tidak menghargai, Nah. mudah percaya. Oh. Ini sebenarnya sama-sama belajar, ya kan? Khususnya sebenarnya keadaan saat ini, ya. Banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan dasar daripada kebenaran Alkitab, ya. Contoh yang kemarin kita sudah bahas, teori-teori Big Bang, bagaimana dunia ini dijadikan, teori evolusi, dan mengenai binatang-binatang purbakala jutaan tahun. Nah, di sini dikatakan sebenarnya orang yang berhikmat, ya, dia mempelajari pengetahuan, tapi dia mengamati terlebih dahulu, sehingga dia mengerti mana pengetahuan yang membodohi, mana pengetahuan yang benar berlandaskan dengan dasar kebenaran firman Tuhan, ya. Karena berbicara mengenai pengetahuan saat ini, banyak juga ilmu-ilmu pengetahuan yang menyesatkan sebenarnya, walaupun dari sekolah-sekolah yang tertinggi dan terhebat, ya, dan profesor-profesor yang menemukan teori-teori tersebut di bidang barat. Dan zaman sekarang ini banyak sekali orang yang suka untuk belajar dan menyerap sesuatu tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu, ya. Betul. Di sini dikatakan sangat sulit bagi orang yang tidak berhikmat atau orang yang bodoh untuk belajar, karena sangat berat baginya untuk berada di kaki dari sang guru. Ya, mungkin mereka ada di kelas yang sama, tapi sulit untuk menyerap. Karena sulit pikirannya untuk tetap berada di tempat tersebut. Perbandingannya adalah sangat mudah bagi orang yang berhikmat untuk belajar karena mereka rendah hati, menerima apa yang orang katakan, dan nggak asal menerima. Banyak juga kan orang yang menerima, tapi seperti yang tadi, yang definisi dari yang sebelumnya tentang orang yang tidak berhikmat, terima aja, asal diterima, langsung dia percaya. Terus dikatakan lagi, mereka menikmati pengalaman dari belajar dan bertumbuh di dalam mencari hikmat, karena pengetahuan yang tidak mereka miliki yang membuat mereka semakin berhikmat. Jadi ada sebuah pengalaman di dalam mempelajari dan bertumbuh. Tentunya kita percaya bahwa dalam pertumbuhan seperti sebuah tanaman, tidak langsung tiba-tiba bertumbuh jadi besar, ya kan, langsung berbuah. Tentu ada prosesnya. Mungkin kadang-kadang daunnya harus berguguran, ada sesuatu yang kegagalan yang mungkin ditempuh. Tapi itulah proses di dalam belajar. Dan ini sebenarnya suatu kayak apa ya, tingkatan-tingkatan yang sebenarnya akan terus membantu sehingga kalau dipelajari ini saling berkaitan, karena orang yang rendah hati akan mempunyai pengetahuan sehingga dia dapat bertindak hati-hati. Ya, makanya step berikutnya, karena dia berhikmat, dia bisa memilah-milah dalam mengambil sebuah tindakan, ya, berhati-hati. Itu Amsal 14 ayat 15. Oke. Di situ dikatakan, ya, Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya, ya. Dia menjadi berhati-hati. Ya, saya teringat sebenarnya dalam kisah ini, ya, kisah Abraham dan Lot. Ya, ini sebenarnya suatu pelajaran yang menarik. Abraham dan Lot, sebenarnya Lot itu kan ponakannya, Abraham pamannya. Tapi dalam suatu kejadian kisah, nanti bisa dibaca dalam Kejadian 13, yang mereka punya ternak yang sangat banyak, dan sepertinya Abraham mengambil usul lebih baik kita berpisah, ya. Tapi harusnya yang ambil kesempatan untuk memilih kan harusnya paman terlebih dahulu sebagai yang tua. Tapi dia mempunyai karena kerendahan hati, ya, dia memiliki sebuah hikmat untuk mengambil sebuah tindakan. Dan dia bilang, Lot, pilihlah terlebih dahulu. Kita bisa baca Kejadian 13. Ini hasil pilihan dari Lot. Kejadian 13. Oke, jangan lupa ambil Alkitab Anda, kita akan membaca bersama-sama dari firman Tuhan satu ini. Kejadian 13 ayat 12 sampai 13. Oke, firman Tuhan mengatakan di Kejadian 13
ayat ke-12. Ayat 11 sampai 13. Oke, ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke. Jadi Lot lebih memilih terlebih dahulu, ya. Dia memilih berada di Sodom, ya, dekat Sodom. Tapi di situ menarik nih ya. Di ayat 12, ya. Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Dia masih berkemah nih, Ya. dekat Sodom. Kalau dilihat di dalam Kejadian 14 ayat 12, juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ya. Satu pasal berikutnya, dia sudah diam Di dalam Sodom, di dalam kota Sodom. Ya, Kejadian 14 itu kita tahu Sodom diserang, ya, tapi Abraham dengan kasih karunia Tuhan masih memberikan kesempatan menolong mereka dibebaskan. Ya, tapi Lot yang saya mau tekankan di sini, karena dia tidak berhati-hati, dia sudah berada di kota Sodom. Dan kalau dibaca di dalam Kejadian 19, dia udah nggak berkemah lagi, Cal. Dia sudah tinggal di rumah. Ya, di rumah di situ ya. Iya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang menarik yang saya mau angkat, ya. Bagaimana juga dengan keadaan kita saat ini? Ketika kita tidak rendah hati, kita tidak mau mendengarkan pelajaran sesuai dengan firman Tuhan, dan kita menjadi tidak berhati-hati. Ya. Saat ini dunia ngetren memberikan pengajaran untuk tinggal di kota-kota besar, karena serba terlengkapi semuanya. Kebutuhan, ya. Pendidikan yang terbaik ditawarkan, tempat tinggal yang terbaik, supermarket yang terbaik, otomotif yang terbaik, semuanya decentralized di sebuah kota-kota yang besar, ya. Tetapi kalau dia tidak mempunyai hikmat, dia akan mengambil tindakan dengan tidak berhati-hati, seperti keadaan daripada Lot, ya. Dia akan terserap dan terjebak, dan tanpa pertolongan Tuhan, ya. Saya bukannya bilang orang yang di dalam situ tidak terselamatkan, tetapi menurut kejadian dari Lot, akhirnya dia selamat, tapi dia mengalami banyak duka. Dia kehilangan istrinya, dan sebenarnya dia juga kehilangan 2 putrinya, ya. Dan menyebabkan pengaruh jahat di kota itu menyebabkan pemikiran dari 2 putrinya sendiri tersebut, ya, sangat rusak ya jadinya ya. Betul. Ya. Jadi ini sebenarnya penekanan yang sangat baik, ya. Dia nggak akan berhati-hati. Orang berhikmat tahu bahwa dosa dan kejahatan itu ada, ya. Jadi artinya di tempat yang jauh lebih banyak, karena di situ dikatakan Kejadian 13 tadi, kota Sodom itu jahat. Seharusnya jauh lebih baik dihindari tempat-tempat yang penuh dengan kejahatan. Ya, makanya sebenarnya banyak amaran-amaran juga untuk segera meninggalkan lebih baik tempat-tempat yang penuh kejahatan. Dan di situ dikatakan, jadi walaupun tempat itu banyak airnya, seperti yang membuat Lot tertarik kan, banyak airnya. Ya. Waduh, nih pekerjaan di situ tuh gajinya jauh lebih besar gitu kan. Tapi di saat kita lihat kejahatan di sekelilingnya sangat-sangat parah, kita harus ingat, jangan lakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Lot. Lanjut, Bang. Mereka tidak akan mempercayai perasaan mereka dan pendapat-pendapat pribadi yang lebih diutamakan. Mereka akan memeriksa segala sesuatu dan meminta nasihat. Namun mereka akan selalu berhati-hati tentang apa yang orang lain katakan. Ini orang yang berhikmat, ya, tentang mereka, dan mereka akan memilah yang baik dari yang jahat. Ya, itulah dia gambarannya. Jadi tetap bertanya saran, ya kan, dari orang lain, dari firman Tuhan, atau kita berdoa tanya kepada Tuhan. Tapi setelah kita dengar apa yang orang lain katakan, kita juga harus pilah, sama seperti yang pertama tadi. Jadi bukan orang yang tidak mau mendengar nasihat siapapun, tapi orang yang mau mendengar nasihat, minta saran dari orang lain, tapi tetap dipilah apa yang baik yang bisa dilakukan. Betul. Ya kan? Oke, selanjutnya kita akan baca lagi definisi yang berikutnya adalah orang yang berhikmat adalah orang yang kalem. Apa nih, Bang? Ini ya, Bang.
keterangannya. Dikatakan di Amsal 14 ayat yang ke-29. Oke, Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Wah. Ya. Di situ ya kalem, tenang, ya. Atau ayat 33, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang yang bebal. Ya. Jadi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa orang yang berhikmat bisa tetap tenang karena mereka tidak membuat orang lain menjadi standar, ya kan? Mereka tidak bergantung kepada apa yang orang lain lakukan, tetapi kepada Tuhan, seperti di ayat yang tadi. Dan di dalam iman mereka membiar Tuhan menolong mereka untuk tetap tenang dan melatih pengendalian diri. Jadi membiarkan Tuhan untuk menolong agar tetap tenang dan melatih pengendalian diri. Nah, jadi sebenarnya level berikutnya adalah kalaupun situasi itu ya tidak selalu baik, ya orang yang berhikmat akan tenang. Jadi contohnya begini nih Jar, ya tentu bukannya setiap hal-hal yang baik kita lakukan akan selalu mengambil suatu keadaan yang selalu baik, merubah keadaan menjadi positif gitu ya, belum tentu. Contoh ya kan, Yusuf menolak kejahatan. Akhirnya bukannya dia baik-baik saja, malah masuk penjara. Difitnah ya. Difitnah, masuk penjara. Tapi walaupun dia masuk penjara, pahlawan-pahlawan iman ini tenang. Ya. Yusuf berada di penjara, dia damai. Daniel dimasukin lubang singa. Waduh, ini gimana orang bisa tenang gitu? Jadi ini menarik, waktu Daniel dimasukin lubang singa, yang nggak bisa tidur itu rajanya. Rajanya dikuatin. Waktu pagi-pagi dia bilang, Daniel tuh tenang. Ya, Tuanku, Tuhan mengatup mulut singa ini. Ya. Jadi di dalam situasi-situasi yang ekstrim, dia itu bisa mengalami ketenangan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi saya juga harus katakan, nggak semuanya harus berjalan baik. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalaupun memang mati, dia tetap tenang waktu mau masuk ke dalam dapur api. Ya, Yohanes, nggak semua orang keluar penjara selamat seperti Yusuf, Daniel tadi. Yohanes harus mengalami kematian, tapi dia pun mengalami ketenangan. Ya, jadi kunci ketenangannya sebenarnya hikmat iman yang dia miliki bersama dengan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri ya, saat berada di pengadilan sebenarnya dia bisa saja berargumen, bisa saja dia mungkin bisa berdebat dan mungkin bisa saja memenangkan argumen. Betul. Walaupun pada akhirnya orang nggak peduli juga, ya kan, tetap aja dijatuhin hukuman. Namun tetap tenang di saat tinggal dengan Tuhan tersebut. Dan itu nggak didapat dengan tiba-tiba langsung jadi tenang gitu kan. Itu adalah sebuah langkah yang harus dilatih. Tadi dikatakan dengan melatih pengendalian diri bahkan dari hal yang paling kecil. Oke. Dan dikatakan lagi, dalam takut akan Tuhan itu memberikan mereka confidence, rasa percaya diri. Oke. Dan ini adalah step yang terakhir, ya. Tentu semuanya itu dilandaskan oleh kasih dan pekanya, mengasihi sesama manusia. Ya, orang berhikmat, pengasih dan peka. Amsal 14 ayat 21 dan 31. Oke, firman Tuhan mengatakan di Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amin. Ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, memuliakan dia. Ya, ini sebenarnya konsep hikmat yang sangat diperlukan dalam keadaan dunia saat ini. Ya, kasih yang sesungguhnya memang mungkin bukannya harus keluar dari lubang singa saat ini, ya, atau dia harus masuk dapur api. Tapi kasih yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mau share sama orang-orang yang lebih banyak saat ini kondisi penderitaan miskin, ya.
menderita secara fisik, menderita secara ekonomi, finansial, ya. Apakah kita sebagai umat yang memiliki kasih Tuhan, dengan dikatakan berhikmat saat ini, maukah membuka rumah kita atau tangan kita untuk membantu menolong orang-orang tersebut, ya. Karena di sini dikatakan kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan di dalam waktu yang sama kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik, ya. dengan tidak menolong di saat mereka membutuhkan pertolongan. Ya. Karena ekspresi terbesar dari iman kita adalah bagaimana di saat kita berhadapan dengan orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan sesuatu. Amin. Dan mungkin sebagai kutipan yang terakhir dari dari buku Roh Nubuat, panggilan tertinggi kita, tertinggi kita, halaman 85, di situ dikatakan, kita tidak menyadari betapa banyak di antara kita berjalan dengan penglihatan dan bukan dengan iman. Kita percaya hal-hal yang dilihat, namun tidak menghargai janji-janji berharga yang diberikan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu firman yang baru saja kita pelajari pada hari ini, mengenai apakah manfaat dari orang yang berhikmat tersebut. Apakah artinya berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan? Bagaimana seharusnya kita melakukannya, yaitu berjalan dengan iman. Jadi pelajaran hari ini kita kembali diingatkan mengenai definisi dari orang yang berhikmat dan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa memiliki hikmat. Tentunya bukan hikmat dunia, bukan hikmat sekedar mendapatkan ranking 1 di kelas, tapi hikmat bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Yang pertama tadi mendengar, ya kan? Mendengar, mau belajar, membiarkan Tuhan yang mengajarkan kita, dan juga tidak malu untuk meminta nasihat dari orang lain. Namun setelah meminta nasihat, tetap kita lihat apakah ada hal yang baik yang bisa kita ambil atau hal buruk yang perlu kita lepaskan. Dan juga di saat kita mendapatkan belajar, kita kan belajar juga untuk menjadi lebih tenang, ya. Di saat ada problem dan masalah, jangan langsung panik, jangan langsung stres. Karena di saat kita panik, saat ada masalah yang terjadi, tentu respon alami dari setiap kita di saat ada problem, kebakaran contohnya. Betul. Masa kita tenang gitu kan? Nggak apa-apa. Nggak begitu tentunya, ya toh? Maksud kita juga bukan begitu, tapi kita tenang. Di saat kita tenang, kita bisa berpikir jernih. Oke, jalan keluarnya ada di sini. Oke, saya akan panggil teman-teman. Oke, mari kita jalan ke sana. Kita lakukan ini dan itu. Bukannya, kebakaran, ya tetap duduk gitu kan? Enggak. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari solusi, tetap tenang bersama dengan Tuhan. Dan salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melatih kita punya pengendalian diri. Melatih hubungan kita dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, dan paling terakhir, ini akan melatih iman kita, ya, dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Marilah hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya dalam perjalanan kehidupan kita. Kami percaya setiap orang, masing-masing kita memiliki problem dan masalah yang berbeda. Namun di saat kita serahkan kepada Tuhan, kita berjalan, jangan lagi mungkin kita ngelihat, wah kayaknya gelap, masa depan itu suram. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang belajar. Dan pelajaran yang paling luar biasa kita bisa pelajari dari Alkitab, dari firman Tuhan. Itulah mengapa kami mengajak Anda juga, paling tidak ajak keluarga Anda berkumpul bersama. Bacalah paling tidak 1 pasal 1 hari. Dan tanya Tuhan, pelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari cerita ini? Seperti tadi tentang Abraham dan Lot. Begitu luar biasa mempelajari itu. Dan kita bisa belajar dari kisah-kisah banyak orang yang tertulis di dalam Alkitab. Dan belajar dari hal yang mereka telah lakukan dengan Tuhan, atau belajar dari kesalahan mereka agar kita tidak melakukannya lagi. Oke, sekianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Dan jangan lupa ceritakan kisah di Sekolah Sahabat ini kepada minimal 1 orang pada hari ini. Dan rasakan berkat yang akan Anda temukan dalam kehidupan Anda. Mungkin bukan berkat materi, ya, tapi berkat yang dapat menolong Anda untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sampai di sini acara kita. Tuhan memberkati dan Maranatha.